Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu aset investasi yang mungkin saya jarang jadikan sebagai konten ya, karena saya memang kebanyakan di channel ini saya memberikan edukasi lebih ke arah reksadana dan kemudian saham ya, dan kemudian juga ada obligasi-obligasi, baik itu obligasi SPN maupun obligasi yang sifatnya adalah obligasi korporasi. Nah, pada video ini ya mungkin pertama kalinya saya akan membahas ya tentang emas. Ya, seperti kita tahu emas itu adalah alat investasi yang sangat klasik. Bahkan ya seingat saya ya, salah satu aset investasi yang diajarkan oleh orang tua saya ya selain menabung di deposito yang waktu itu masih bisa kasih 10% lebih, saya juga pertama kali bahkan sebelum punya KTP itu diperkenalkan oleh yang namanya emas. Tapi waktu itu ya yang namanya nabung emas biasanya adalah emas yang fisik, ya. Mungkin kalau ibu-ibu nabung emasnya itu perhiasan, dan kalau bapak-bapak ya mungkin dalam bentuk cincin, tapi kebetulan saja kalau orang tua saya selalu mengajarkan bahwa karena emas itu yang ditabung adalah kemurniannya, maka saya diajarkan untuk nabung emas secara fisik. Baik waktu itu ya, beli emas yang ada di toko lokal di kota saya, ya, yang bisa Sobat Cendekia temukan juga ya di mungkin di dekat pasar ya atau mungkin di sebuah kawasan, pecinan tuh biasanya banyak sekali toko lokal emas atau juga nabung emas antam ya, beli emas antammu juga bisa di toko lokal atau di butik antam, terdekat. Nah, tetapi ya waktu itu harga emas itu masih sekitar ya berapa puluh ribu sampai berapa ratus ribu per gram ya, sekitar 100.000 200.000 waktu itu. Tapi kalau ngelihat sekarang harganya yang 1 gram itu sampai 1 juta ya, 1,2 juta, apalagi dengan adanya eskalasi, politik ya di Timur Tengah yang baru-baru ini ya, itu membuat harga emas semakin naik, termasuk juga, beberapa negara itu mulai, apa namanya, membeli emas dalam jumlah besar ya, termasuk juga Tiongkok ya. Maka ada nggak sih ya cara untuk, nabung emas ya, dengan nominal pembelian yang minimalis atau paling tidak ramah di kantong, ya. Nah, salah satunya ya, yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh banyak pihak sekarang ini itu adalah nabung emas dalam bentuk tabungan ya, tabungan emas. Nah, salah satu pihak yang menjadi pionir ya terkait dengan produk nabung emas ya itu adalah Pegadaian ya, Pegadaian di sini. Nah, sekarang saya ini sebenarnya mau sharing ya, sharing terkait dengan strategi investasi emas ya, tapi dengan metode nabung emas. Tapi ini nabungnya di Shopee. Jadi menabung emas Pegadaian ya, tapi lewat perantaraan Shopee. Karena apa? Karena ramah di kantong ya, hanya dengan 5.000 saja ya kita sudah bisa mulai menabung secara rutin ya, bisa harian, bisa mingguan, atau bahkan bisa bulanan. Pokoknya kita punya uang, nganggur atau uang yang bisa disisihkan ya dari uang jajan kita, itu bisa, ditaruh di, tabungan emas Pegadaian. Nah tapi ya, kalau biasanya ya orang tuh nabung emas kan biasanya mengandalkan kenaikan harga emas kan, habis itu dijual ya, mungkin nunggu 3 tahun, nunggu 5 tahun, atau mungkin nunggu 10 tahun ya. Tetapi di sini ada satu skema ya yang saya temukan tapi itu hanya ada di Shopee. Jadi emas Pegadaian tapi di Shopee ya, di mana kita itu bisa mendapatkan passive income itu sampai 100% tiap hari. Ya. Nah, mungkin bukan tiap hari ya, kalau saya nanti akan jelaskan tuh pada dasarnya ya sekitar 3 sampai 4 hari sekali, ya kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di Shopee, lalu kita nabung 5.000 dan kita dapat kembali 5.000-nya. Ya, seperti itu. Dan tentu saja syarat dan ketentuannya berlaku. Seperti apa sih? Nah, jadi tabungan emas itu apa? Nah, tabungan emas itu kalau saya menyadur ya dari, apa namanya, aplikasi Shopee, terutama ini penjelasan dari Pegadaian pastinya ya.
Tabungan emas tuh adalah layanan penyimpanan saldo emas untuk berinvestasi secara aman, mudah dan terpercaya dan dapat ditukarkan dalam bentuk emas fisik. Nah, jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, emas Pegadaian, entah itu nanti kita nabung lewat Shopee atau kita bisa langsung ke gerai-gerai Pegadaian yang terdekat ya, baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Itu kalau udah sampai berapa gram, ya itu kita bisa minta untuk dicetakkan dalam bentuk emas fisik. Dan emas fisiknya itu pun itu bisa dalam bentuk emas antam ataupun emas Pegadaian. Ya, mungkin belum ada yang belum tahu ya bahwa Pegadaian sendiri juga punya merek emasnya sendiri. Seperti itu, ya. Nah, ngapa nabung emas di Shopee? Ya, kok bukan langsung di Pegadaian atau bagaimana? Ya, tentu saja ya karena itu kan aplikasi ya. Aplikasi yang sering kita pakai buat belanja, aplikasi yang sering kita pakai buat Shopee Food ya, di mana kita mungkin ada saldo ShopeePay di situ. Nah, dari saldo ShopeePay itu kita bisa menabung emas mulai dari 5.000. Ya, jadi sebenarnya di Shopee itu selain Pegadaian ada Treasury, tapi sekali lagi kita akan fokus di emas Pegadaian saja, ya. Dan kemudian mudah dicarikan kapanpun ya. Ini benar-benar mudah dicarikan kapanpun karena saya sendiri sebenarnya ya sudah mulai sejak tahun 2021. Waktu itu bukan 5.000, jadi Rp800 aja kita sudah bisa nabung emas ya. Tapi kemudian saya take profit ya. Kemudian saya ngulangi lagi dari awal sambil punya ide konten terkait dengan passive income 100% tiap 4 hari sekali itu. Dan kemudian keamanan terjamin ya, karena terutama Pegadaian ya. Pegadaian itu diawasi oleh OJK ya untuk Pegadaian dan apa namanya kalau Treasury itu dari Bapepti. Tapi jujur kalau saya ya mau milih OJK atau Bapepti, saya ya tentu saja cenderung lebih percaya kalau yang mengawasi adalah OJK. Ya, dan kemudian ini klaimnya harga emas stabil ya. Nah, kalau di sini mungkin saya punya pandangan sedikit berbeda ya karena emas itu tetap saja punya volatilitas ya, bisa naik bisa turun ya. Dan pada dasarnya ya kalau dunia itu sedang baik-baik saja, emas cenderung nggak kemana-mana harganya. Tapi kalau dunia sedang bergejolak, banyak sekali kekhawatiran, ya orang biasanya akan lari ke emas. Oleh karena itu kalau misalnya perilaku supply and demand-nya seperti itu, pasti volatil, ya. Tapi seenggaknya, ya setidaknya karena emas itu tetap dipercaya sebagai hedging terhadap inflasi, maka bisa dikatakan demand-nya pun juga terjaga sampai dengan waktu-waktu ke depan, ya atau bahkan mungkin selamanya, ya karena kita tidak tahu. Siapa tahu saja ya sistem fiat kita mungkin akan goncang dan orang kembali ke emas atau bagaimana ya. Jadi pada dasarnya tidak apa ya tidak salah lah apapun alasan kalian ya sobat cendekia sekalian untuk punya emas ya apapun itu alasannya itu tidak salah ya mulai dari pengen cuan nggak apa-apa ya untuk perhiasan juga nggak apa-apa ya kalau untuk jaga-jaga di masa depan terjadi sesuatu ya itu juga nggak apa-apa juga ya bagus ininya. Nah, untuk perbedaannya ini ya, jadi di sini kenapa kok saya di Pegadaian ya? Karena Pegadaian itu sebenarnya sejak sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri ya, dan badan pengawasnya OJK, minimum transaksi dan jualnya ini ya. Jadi kita bisa menjual mulai dari Rp500 tuh bisa gitu loh. Ya. Nah, untuk biaya tambahan, biaya penitipan itu 30.000 dan dibebankan mulai tahun kedua. Jadi kalau misalnya Sobat Cendekia baru mulai nabung emas di Shopee sekarang, ini tahun pertama gratis gitu ya. Tapi mulai tahun kedua dan seterusnya itu biaya penitipannya 30.000 per tahun. Nah, 30.000 per tahun itu sama saja dengan 2.500 per bulan. Berarti kan tidak tidak ini ya, tidak apa tidak ada bedanya dengan kita nabung uang di bank kan 2.500 itu kan biasanya malah biaya ATM ya. Biaya adminnya mungkin sekarang 5.500 sampai 10.000 kalau di bank-bank yang besar ya, seperti itu. Nah, untuk spreadnya atau selisih harga beli atau jual mungkin terkait dengan ini ya demand-nya sendiri ya. Kalau demand-nya besar nanti spread-nya besar, kalau demand-nya dikit itu biasanya spread-nya kecil. Jadi di sini dikatakan fluktuatif. Dan registrasinya itu bisa online ya. Tapi yang perlu saya luruskan di sini online-nya di sini adalah online kalau di Shopee-nya ya. Sementara kalau berdasarkan pengalaman saya ya, meskipun sudah punya akun di Shopee, disarankan tetap melakukan verifikasi ulang atau registrasi ulang di Pegadaian terdekat. Nah, biasanya nanti ketika ditanya Pegadaiannya mau di mana, ya itu nanti ada menunya. Nanti akan disuruh datang di Pegadaian yang di jalan apa, nomor berapa ya. Ya, kalau dalam kasus saya, karena waktu pertama kali saya memilih akun tabungan Shopee ini adalah Pegadaian yang konvensional, bukan syariah, makanya saya diarahkan ke Pegadaian yang konvensional. Ya, dan kalau misalnya Anda ya prefer pada syariah, nah nanti Anda akan diarahkan untuk melakukan registrasi ulang di Pegadaian yang syariah, seperti itu.
Oke, ya. Jadi apa yang harus diperhatikan ini dalam artian sebenarnya sudah saya bilang dari tadi ya, dalam artian harga beli dan jual emas itu dapat berubah setiap saat ya. Ya namanya aja volatil lah ya, seperti itu. Ya, dan terutama spread ya, tolong disimak baik-baik ya. Anda beli emas fisik ataupun tabungan emas pada saat Anda pertama kali beli, nanti ya di layarnya itu pasti akan langsung minus. Ya, kenapa kok langsung minus? Dalam artian itu sebenarnya merupakan spread. Jadi Anda beli di harga beli, ya, tetapi harga jualnya itu bisa saja 6%, 7%, 8% lebih rendah dibandingkan harga beli. Ya, karena memang bisnis jual beli emas itu untungnya di situ, spread di situ gitu loh, harga beli, harga jual. Makanya emas itu tidak disarankan ya untuk jangka pendek. Ya, kalau konteksnya sendiri adalah emas fisik maupun tabungan emas. Beda kalau forex itu ya, kalau forex itu nanti beda lagi. Kemudian wajib verifikasi data ya. Tadi sudah saya bilang ya bahwa tetap harus verifikasi offline di outlet Pegadaian terdekat ya. Atau kalau misalnya nggak mau offline Pegadaian terdekat bisa di Pegadaian digital ya. Ada aplikasinya di online juga bisa. Tapi kalau saya lebih jujur lebih suka di offline sih ya karena terasa vibe-nya ya, vibe realnya itu terasa begitu. Kemudian batas transaksi emas ya, ini kalau Anda sultan banget ya, itu adalah 20 kali per akun dalam satu hari ya. Dan kemudian rekening penjualan emas ya, itu hanya bisa ditransfer ke rekening Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, atau Sibank. Ya, jadi pada dasarnya kalau misalnya Sobat Cendekia ingin nabung emas di Shopee, sebaiknya punya salah satu dari 4 rekening tabungan ini. Ya, kalau saya ya karena punya Shopee Pay, pasti otomatis punya Sibank kalau saya. Ya, maka saya aman lah. Artinya kalau dijual emas waktu-waktu nanti baliknya ke si bank seperti itu. Dan ini hasil penjualannya 1 kali 24 jam ya. Walaupun saya tetap kalau tentang settlement ya transaksi settlement di pasar keuangan itu sebaiknya memang kita pasang ekspektasi 2 kali 24 jam lah, jangan 1 kali 24 jam. Ya itu kalau saya pribadi. Nah terus kemudian kita masuk ke dalam sebuah perdebatan ya, perdebatan dalam artian itu eh, emas itu sebenarnya adalah portfolio income atau passive income ya karena di sini tuh saya mencoba untuk memperkenalkan sebuah konsep yang pada dasarnya itu nggak umum di emas ya karena begini pada dasarnya keuntungan yang kita dapatkan dari aset fisik emas maupun emas tabungan ini itu dikategorikan sebagai capital gain ya atau juga sering dikenal di dunia barat ya itu sebagai portfolio income ya. Kenapa? Ya karena membutuhkan dua aksi ya. Anda butuh pencet tombol beli dan Anda juga harus pencet tombol jual. Jadi ada dua aksi, beli dan jual. Kalau beli dan jual berarti itu adalah capital gain. Capital gain bukan passive income gitu ya. Jadi apapun selain emas inilah ya, selain emas ini, kalau misalnya Anda ditawari ya invest dimanapun, terus dikatakan bahwa ini sifatnya adalah pertumbuhan nilai aset. Ya, ini yang namanya pertumbuhan nilai aset itu portfolio income ya, apalagi kalau sudah dijual. Jadi bukan passive income. Nah, kalau misalnya hanya memamerkan pertumbuhan nilai aset tapi asetnya belum dijual, itu pun belum termasuk portfolio income. Itu baru yang namanya disebut sebagai floating profit. Ya, atau paling gampangannya begini, membedakan portfolio income dan passive income itu begini. Uangmu memang kerja sih, beranak pinak ya, semakin tambah banyak, semakin tambah banyak. Tetapi uang hasil investasimu itu otomatis masuk ke kantongmu atau enggak gitu loh. Ya, kalau misalnya itu butuh dijual dulu baru uangnya masuk kantongmu, itu bukan passive income, itu portfolio income. Ya, nah saya sendiri juga ini ya sering mendapati ya bahwa istilah passive income itu sering di over misuse ya, jadi disalahgunakan dan itu kebangetan banget ya. Yang sering di of misuse tuh siapa aja ya? Tentu saja orang awam yang nggak ngerti perbedaannya portfolio income dan passive income. Kemudian juga para influencer yang nggak bersertifikasi ya itu apa-apa dia ngomongin passive income, passive income, passive income ya dia ngomongin wah nanti uangnya kerja gini-gini lah tapi harus dijual nggak lah kalau dijual kan tuh berarti bukan passive income itu portfolio income. Bahkan saya juga sebenarnya sedikit menyesalkan ya, menyesalkan karena para sales dan marketer produk investasi yang legal sekalipun itu juga sering pakai istilah passive income ya tanpa menghormati konsep aslinya gitu loh. Ya, karena terutama bagi saya ya karena saya punya financial planner ya,
pertumbuhan nilai aset itu kalau dikatakan sebagai passive income bagi saya itu sebuah kebodohan gitu loh. Karena blueprint investasi nggak gitu loh. Ya. Nah, suatu aset dapat dikatakan sebagai sumber passive income hanya jika terbukti dapat menghasilkan arus kas masuk atau pendapatan ke kantong kita tanpa kita perlu menjual asetnya. Seperti itu, ya. Lah, terus kenapa kok judul dari video ini passive income? Bukankah emas itu portfolio income? Kita blend, kita jual. Ya, karena di sini ada satu fitur ya yang namanya Shopee Tanam. Ya, di Shopee Tanam itu kan biasanya kalau saya lihat ya orang-orang itu memanfaatkannya hanya memilih untuk dapat koin ya, koin receh ya atau untuk dapat cashback misalnya produk beras, produk apa kebutuhan sehari-hari, voucher cashback seperti itu yang pada dasarnya antara effort yang dibutuhkan untuk menyiram tanamannya ya dengan hasil yang didapatkan itu nggak worth banget gitu loh ya. Dan di sini kita lihat ada pohon emas ya 5.000 dan pohon emas yang kira-kira minimal Rp800 ya cashbacknya itu bisa kasih kita passive income nyaris 100%. Ya, nah apapun yang kita pilih itu ada konsekuensinya ya. Kalau kita milih pohon emas biasa, ya kita dalam 1 hari kurang ya kita bisa panen ya. Sudah saya buktikan ya. Bahkan kalau saya ngerti caranya itu dalam 1 hari bisa dapat 2 voucher ya, 2 voucher cashback Rp800 ya kalau kita investasi emas di Shopee. Tapi kalau yang memilih pohon emas langsung 5.000 cashback 5.000 ya, itu kita panennya 4 harian. Tapi kalau saya pernah berusaha ya, supaya apa dapat air sebanyak-banyaknya itu 3 hari aja udah bisa kok, udah bisa panen. Seperti itu. Ya, dan ini tips dapat airnya ya. Jadi kalau kita sudah milih tadi ya, sudah milih pohon emasnya ya, terus nanti gimana caranya supaya dapat air di Shopee Tanam? Ya, yang pertama ya, tentu saja di sini ada banyak sekali ya, banyak sekali poin di sini yang saya dapat apa namanya bisa ceritakan ya, karena ini saya apa sudah setiap hari melakukannya. Jadi yang pertama ya itu ada yang namanya klaim 50 tetes air per toko Shopee selama masing-masing 30 detik. Jadi di sini ada papan ya, papan gratis 250 tetes air itu pada dasarnya adalah 50 tetes per toko. Jadi ketika ini diklik nanti akan muncul ya ada cek toko gitu ya. Nanti Anda cek klik di situ kemudian tunggu 30 detik nanti setelah 30 detik klaim airnya. Dan itu lakukan sampai 5 toko berturut-turut. Ya, terus kemudian di sini ya yang paling banyak sumbernya itu di sini nih, yang namanya air gratis ini. Karena di sini ada berbagai cara. Ya, yang pertama login air gratisan. Jadi setiap hari itu ada semacam kayak bonus login kalau nggak pernah putus ya. Terus kemudian share ke medsos. Ya, ini juga share ke medsos pun tuh sebenarnya tidak sampai benar-benar di-share. Jadi yang penting misalnya ya pencet nanti ada share ke medsos. Terus ketika misalnya kita putuskan share ke misalnya Facebook ya, yang penting Facebooknya kebuka dulu ya. Kalau sudah kebuka ya mau kita beneran share ataupun kita batalkan share-nya itu dapat airnya. Terus kemudian di sini ada check-in tiap 3 jam sekali. Ya, jadi tiap 3 jam sekali, setelah kita check-in 3 kali, kita dapat air juga. Terus kemudian main beberapa games. Dan ini triknya juga sama. Ya, dalam artian yang penting main di game itu sebentar aja. Langsung keluar nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di sini. Itu pun juga dapat air. Biasanya itu sampai 50 atau 60 tetes. Ya. Kemudian ini disiram 5 kali oleh teman ya dan ini bentuknya klaim juga jadi istilahnya ya kalau punya banyak teman ya bisa di share ya linknya untuk apa dapat disiram air sama teman 5 kali. Nah, terus kemudian untuk yang ini nih sebenarnya nggak umum ya dalam artian ini kebetulan waktu saya screenshot ini ada nih fitur ini tap tap ya jadi main tap 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 tap, tap gitu kalau nggak salah sekitar 5 kali atau 6 kali ya itu bisa dapat air dan koin juga. Dan kemudian di sini ada yang gambar ini ya si Coki ada warungnya. Itu klaim 100 tetes air. Jadi kalau ada tanda 100 di sini, air 100 klik warungnya terus kemudian ya udah stay di toko Shopee selama 30 detik ya atau scroll-scroll gitu yang pada 30 detik tercapai nanti dapat 100 tetes air dan cooling down-nya 3 jam sekali. Ya, terus kemudian di sini kalau misalnya ya ada kata-kata seperti ini, siram 100 tetes untuk buka. Nanti kalau sudah sampai 100 tetes air, ya itu nanti kita bisa klaim 1 botol, ya 1 botol siram. Di mana 1 botol siram itu bisa nyiram 30 tetes. Dan ini pun munculnya setiap 3 sampai 4 jam sekali. Seperti itu.
Terus kemudian di sini ada kata-kata saling siram ya, di mana kita itu bisa ya menyiram pohon teman ya maksimal tuh 20 orang yang bisa kita siram. Dan masing-masing orang itu kalau kita siram tanamannya, kita dapat 10 tetes balik. Jadi 20 kali 10 tetes, 200 tetes. Dan setelah kita siram pohonnya teman, kita juga bisa goyang pohon teman juga. Dan ini juga dibatasi maksimal 20 orang per hari. Ya, 20 orang per hari dikali 10 tetes. Berarti 200 tetes lagi. Dan juga yang terakhir adalah tentu saja ini ya. Ini apa namanya? Jirigen kita ya, cawan kita yang bisa kita pakai untuk siram pohon emasnya. Dan ini bisa klaim 50 tetes, cooling down-nya sekitar 3 jam sekali. Jadi banyak sekali. Ya, kalau kita disiplin misalnya sekitar 30 menit sekali, ya, itu kita bisa paling enggak sesuai dengan plan ya. Dalam artian kalau misalnya pilih yang ini ya berarti satu hari bisa sekali atau bahkan dua kali. Kalau milih yang ini ya kira-kira 3 sampai 4 hari itu sudah bisa klaim ya, klaim vouchernya. Nah, di sini contohnya ya, contoh apa namanya tampilan tabungan emas ya. Ini contoh tabungan emas saya per 30 April 2024 ya. Jadi di sini nanti cari ya, cari apa namanya langsung aja di Shopee-nya ya, buka Shopee kemudian ketik aja tabungan emas ya, nanti kemudian akan muncul ini ya. Kemudian kalau belum daftar mending daftar dulu ya atau setelah daftar langsung beli ya, beli di sini. Belinya pun ya kalau bisa mengikuti arahan saya ya, saya sarankan belinya 5.000 ya, ngepas batas minimalnya aja. Dan 5.000-nya itu ditukar dengan vouchernya ya. Jadi tadi sudah misalnya sudah apa panen di sini dapat voucher 5.000 ya. Nah, kemudian nanti pakai vouchernya itu untuk bisa mendapatkan cashback koin Shopee 5.000. Nah, mungkin ada yang protes lah, cashbacknya kok koin Shopee? Koin Shopee kan nggak bisa digunakan apa secara penuh. Ya, iya, tapi paling tidak kan bisa dipakai untuk nombok-nomboi misalnya bayar pulsa, ya, beli pulsa atau beli token listrik, ya, atau mungkin beli Shopee Food itu kan juga bisa digunakan. Jadi apapun yang masuk kembali ke kantong kita, meskipun itu koin, itu tetap aja passive income, ya. Dan kalau kita beli emas seharga 5.000 dan kita terima balik 5.000 juga, berarti kan setara dengan 100% kan passive income-nya. Seperti itu, ya. Apalagi ya, koin Shopee yang kita tabung itu juga bisa digunakan untuk mengurangi ya minimal pembelian kita secara tunai lewat Shopee Pay. Jadi pada dasarnya ini sangat berguna untuk compounding juga. Ya, apalagi ingat bahwa yang kita beli itu bukan barang biasa. Yang kita beli itu adalah alat investasi, yaitu emas. Ya, emas bisa berfluktuasi, tapi secara jangka panjang nilainya pasti akan naik. Ya, jadi ini adalah salah satu glitch ya, saya bilang glitch yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau memanfaatkannya. Nah, selama ini berapa hasilnya dari skema saya ya? Nah, di sini saya memulainya yaitu sekitar tanggal 22 Januari 2024 ya, dalam artian saya mulai nyatetin lagi ya, nyatetin. Terus kemudian sampai dengan 30 April ini saya sudah ada ya, saya sudah apa namanya daftar semua yang saya beli, kemudian cashback coin-nya berapa. Di sini kita bisa lihat ya bahwa tidak semuanya ya, tidak semuanya 100%. Tergantung saya pakai vouchernya apa dan mungkin pada sewaktu-waktu ada semacam promo ya yang pada dasarnya tidak menghasilkan cashback 100%. Ya, ini ada contoh ya kalau misalnya saya beli 5.000 ya kemudian saya itu nanam apa namanya Shopee tanam yang hasilnya emas 800 perakan itu, maka yieldnya atau passive income-nya itu sekitar 16 sampai 17%. Tapi kalau saya belinya 5.000 dan saya tuh panennya itu adalah voucher cashback 5.000, maka ini yieldnya 100%. Ya, nah mungkin yang bikin yield saya selama ini itu cuma 27,5% ya. Itu karena pada ini ya, pada tanggal 10 April yaitu pada saat Lebaran, itu kebetulan ada promosi ya, promosi cashback 10% ya. Beli 200.000, cashbacknya 20.000. Ya bagi saya ya, karena emas ini momentumnya masih bagus, saya tetap akhirnya beli aja lah, nggak apa-apa lah. Ya, rusak dikit nggak apa-apa, yang penting emas itu berharga ya. Tidak salah lah untuk investasi. Jadi ini apa pengembalian termasuk pengembalian paling buruk ya di sejarah saya karena saya langsung
beli banyak tetapi cashback-nya 10% saja. Ya, jadi seandainya sejak awal ya kita selalu memilih skema invest 5.000, apply voucher cashback 5.000 juga, maka passive income-nya itu sebenarnya bisa 100%, ya. Apalagi ya kalau kita memandang floating profit kita. Ya, emas kita ya, emas saya terutama ya di sini, emas saya itu 0,34 gram ya yang sudah terkumpul sejak 22 Januari. Di sini pendapatannya dalam artian floating profit ya, ini sebenarnya misleading ini kata-kata pendapatannya. Saya nggak terlalu setuju. Harusnya floating profit ya, atau potensi pendapatan harusnya. Itu 3,56% ya. Dan jangan salah bahwa 3,56% ini ya itu sebenarnya juga sudah termasuk kena spread harga beli, harga jual sekitar 7 sampai 9%. Jadi harusnya ya kalau kita melihat apa namanya kenaikan harga emas, apalagi di sini saya kan modelnya kan averaging up ya. Kalau averaging up kan ya mau nggak mau ya kenaikan yang seharusnya saya nikmati itu jadinya tergerus karena saya modelnya adalah averaging up. Ya harusnya di sini ya emasnya di sini sudah naiknya bukan 3,56% ya, tapi bisa 10 sampai 14% harusnya. Ya, cuma karena kepotong spread harga beli harga jual jadinya secara net ya saya hanya ada floating profit 3,56%. Ya. Nah, jadi gimana sobat cendekia sekalian? Menarik apa enggak nih? Ya, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya di YouTube ini, entah mau memanfaatkan loophole ini ya yang ada di Shopee atau tidak. Ya, tapi bagi saya ya secara hemat karena saya itu juga punya profesi ya, profesi sebagai dosen dan saya juga punya mahasiswa yang saya tahu sebagian besar mahasiswa itu kanker ya, kena kanker, kantong kering. Ya, dalam artian ya uang jajan dari bapak ibunya terbatas, apalagi yang rantau ya ke Semarang dari apa banyak desa-desa. Ya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak bisa mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswa itu punya duit. Ya, nah buat para mahasiswa, mungkin sobat cendekia sekalian yang masih mahasiswa ya sedang menonton apa namanya channel YouTube saya ini saya bisa sarankan ini ya sebagai salah satu alternatif investasi. Ya, sekaligus melatih kalian ya untuk belajar bahwa yang namanya investasi jangka panjang itu tidak selalu mulus. Dalam artian pasti naik turun. Seperti emas kan juga begitu. Tapi setidaknya kalau kalian itu bisa menabung atau invest di salah satu aset ya dengan uang dingin atau uang sisa uang jajan kan Rp5.000 kan termasuk sisa uang jajan lah paling enggak ya itu kalian itu tidak akan terlalu terganggu dengan masalah naik turunnya harga ya sehingga harapannya ketika Anda sudah nanti masuk ke saham ya atau mungkin sedikit berisiko ke yang namanya kripto atau forex ya saya nggak tahu nanti kalian jagonya di mana ya tapi setidaknya kalian tuh sudah punya modal ya, modal pembuktian ya, bukti empiris bahwa memang investasi jangka panjang itu sebaiknya tidak all in ya, sebaiknya mencicil-mencicil ya atau dollar cost averaging dengan uang dingin. Mental itu yang sebaiknya dibentuk. Dan saya menyarankan mental tersebut dibentuk dengan cara investasi emas yang semacam ini. Nah, mungkin saja video ini tidak cocok untuk sobat cendekia sekalian yang mungkin sudah punya net worth lebih dari 100 juta atau mungkin punya uang miliaran ya. Ya mungkin ini nggak cocok ya, karena pada dasarnya untuk orang-orang yang punya net worth sebanyak itu, ya itu memang lebih pantasnya masuk langsung ke pasar modal ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana indeks, atau obligasi ya, atau bahkan langsung ke saham ya. Entah itu jadi investor ataupun menjadi trader ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jika misalnya ya ada saran ya atau mungkin ada pertanyaan sekali lagi tolong tuliskan di kolom komentar ya. Saya tunggu komentar dari sobat cendekia sekalian. Akhir kata terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya izin pamit, saya izin tutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.